Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk melihat perkembangan dari semaian adenium kita nih. Walaupun untuk usianya sama, akan tetapi perkembangannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin memilih beberapa bagian. Jadi saya bakal pilih untuk 3 bagian. Yang pertama adalah bagian percabangan 2, yang memang untuk 1 bulan yang lalu kita sudah melakukan program potong pucuk. Jadi potong pucuk itu bagusnya itu kenapa? Karena memang lebih nampak alami teman-teman. Jadi pada saat adeniumnya dewasa tidak ada pembolongan pada batang, dan batangnya juga bakal kuat selamanya nih. Oke, baik, langsung saja kita bakal memilah-milihnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk pilihan yang pertama yaitu pilihan yang sudah punya cabang 2. Terus untuk pilihan yang kedua, bonggol-bonggol yang sudah besar. Dan untuk pilihan yang ketiga adalah yang masih kecil-kecil dan masih saya biarkan saja teman-teman. Nah, jadi saya meletakkan di tempat ataupun kayak tempat seperti ini teman-teman. Jadi itu bisa membuat penyiramannya itu lebih efisien. Jadi tidak usah melakukan penyiraman selalu dan selalu, karena memang kita kasih air di bawah. Jadi untuk kelembapannya akan sangat terjaga. Akan tetapi jangan sering-sering ya teman-teman. Lakukan ini pada saat musim kemarau saja. Kalau misalkan musimnya musim hujan, gak usah dilakuin, karena memang walaupun tidak terkena hujan, tanahnya itu bakal lembab-lembab seperti itu ya. Oke, ini saya pilih dulu yang kecil-kecil, saya pindahkan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi 3 bagian teman-teman. Kak, kenapa sih pertumbuhannya itu berbeda-beda? Nah teman-teman, jadi untuk pertumbuhannya sendiri, apabila penyemaiannya itu kita fullkan sinar matahari sama yang kita tidak kenakan sinar matahari, itu berbeda-beda teman-teman. Jadi sangat-sangat berbeda. Terus untuk penyemaian kemarin itu kan penyemaiannya itu di dalam polybag full, 1 polybag banyak. Terus saya mandirikan seperti ini, saya tanam di dalam gelas seperti ini, ada juga yang di dalam polybag. Nah teman-teman, untuk perkembangan di dalam gelas plastik seperti ini dan juga di dalam polybag itu juga mengalami sangat banyak perbedaan. Jadi di next video saya ingin membuat 2 judul konten, yaitu semaian adenium yang seedling setelah kita mandirikan itu kita tempatkan di area yang full sinar matahari dan area yang tidak full sinar matahari. Jadi teman-teman harus tahu gimana perkembangannya. Dan satu lagi, perkembangan kita menanam di dalam polybag dan perkembangan kita menanam di dalam botol plastik seperti ini juga sangat-sangat berbeda sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel YouTube aku, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Nah teman-teman, ini sudah mulai nampak ya. Yang untuk bagian ketiga ini sudah agak sedikit besar-besar. Jadi ini umurnya sama semua teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat,
ada yang stay di 5 cm masih, ada juga yang udah 10, ada juga yang hampir 15. Jadi benar-benar sangat-sangat berbeda sekali. Nah teman-teman, untuk penyiraman yang saya lakukan seperti ini, teman-teman harus benar-benar sering-sering mengecek, harus sering-sering menekan, ataupun kan area batangnya itu teman-teman harus sering pencet. Jangan sampai pada saat teman-teman lihat mereka itu baik-baik saja, akan tetapi bonggolnya itu sudah lembek, terjadi pembusukan bagian dalam. Karena untuk pembusukan adenium itu terjadi di bagian bawah dulu teman-teman. Itu sama sekali tidak kelihatan daunnya. Itu untuk akarnya sudah busuk, sudah kosong. Akan tetapi untuk bagian atas itu masih sehat walafiat. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli dalam kegiatan ini ya. Jangan sampai teman-teman melihatnya masih bagus-bagus saja tanpa memegang sama sekali, yang akhirnya sudah jadi pembusukan. Nah ini saya memilih bibitnya itu yang sudah bercabang 2, karena memang saya tidak melakukan semua pemotongan pucuk dulu, hanya beberapa saja. Jadi untuk yang sudah bercabang ini teman-teman, saya bakal memindahkan ke area pot. Karena untuk adenium sendiri teman-teman harus melakukan penggantian pot itu sesuai bentuk ataupun sesuai umur, lebih tepatnya lagi sesuai besar kecilnya si pohon adenium tersebut teman-teman. Jadi kalau misalkan adeniumnya kecil, teman-teman harus menempatkan di area polybag kecil ataupun pot kecil. Kalau misalkan dia sedang-sedang, teman-teman tempatkan di polybag ataupun pot yang sedang. Kalau dia sudah besar, itu diganti lagi. Kenapa kak? Karena apabila pohon adenium ataupun tanaman adenium itu kecil, teman-teman menempatkan di potnya yang agak besar, jadi kan tidak balance antara pot dan juga tanamannya. Nah jadi yang berkembangnya itu nanti bagian akarnya teman-teman. Jadi dia itu bakal malas naik ke atas. Jadi si adenium itu bakal menumbuhkan akar-akarnya dulu sampai sempurna, sampai penuh sepot itu, baru nanti dia bakal tumbuh untuk area bagian atasnya ataupun daun ataupun cabang. Jadi itulah pentingnya untuk kita selalu mengganti pot ataupun polybag ya teman-teman. Jadi sesuaikan seperti bentuk si adenium itu sendiri. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan si adenium itu kita tempatkan di area, misalkan adeniumnya itu sudah dewasa tapi potnya itu masih kecil, itu juga tidak baik teman-teman. Jadi sesuaikan menurut besar kecilnya adenium itu sendiri. Oke baik, ini sudah selesai saya pindahkan ke area pot, ada 6 pot. Langsung saja saya bakal melakukan pemupukan pertama. Saya di sini memakai NPK 1616 1 sendok makan dengan kurang lebih itu 2 liter air saja, atau 3 liter juga boleh. Jangan terlalu banyak karena memang si adeniumnya itu juga masih sangat kecil. Jadi setelah melakukan pemupukan pertama ini, teman-teman juga harus selalu mengecek apabila di hari kedua ataupun ketiga sudah mulai mungkin agak lain, itu teman-teman guyur menggunakan air biasa teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar cek, karena memang kalau kita bilang agak rawan
adenium salah satu tanaman yang sangat-sangat tahan. Akan tetapi teman-teman tidak boleh menyepelekannya juga, karena bisa terjadi pembusukan bagian bawah yang memang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kalau memang kita tidak memegangnya, teman-teman. Oke, baik, sampai jumpa di next video berikutnya ya. Untuk video kali ini hanya ini saja sedikit bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum mengerti, boleh langsung bertanya di kolom komentar, nanti bakal saya jawab satu persatu. Dan di 15 hari ke depan kita tunggu update video terbaru di adenium 6 pot ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.